Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya, serta berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejelekan amal-amal kita. Semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Amin. Alhamdulillah, malam ini eh, kami dari Taklim Ortobro mengundang Ustadz Dr. Ariful Bahri, LC-MA, Hafizahullah Ta'ala, dan Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua. Kita akan belajar malam ini taklim dengan materi istiqomah di zaman yang penuh fitnah ini. Karena memang kita tahu em, fitnah sangat banyak sekali dan kita semoga mudah-mudahan bisa tegar di atas segalanya ini. Untuk mempersingkat waktu, karena Ustadz nanti juga akan ada kajian maghrib, Ustadz. Insya Allah. Insya Allah, Ustadz. Masih di pintu 19, Ustadz ya? Masih. Maghrib dan subuh insya Allah. Wah, Masya Allah. Oh, subuh juga ada sekarang. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Ustadz. Oke, Ustadz. Tanpa biar mempersingkat waktu, tafadhol. Masykur, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia, kasih sayang, kesehatan, kemudahan, dan semoga kita senantiasa diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan telah memberikan kemudahan bisa bergabung dalam acara ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat terkhusus kepada yang berbicara, kemudian kepada kita yang mendengarkan, dan kita berharap kepada Allah agar kita dimudahkan menjadi orang-orang yang bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dimudahkan pula untuk mengikutinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para asatiz, para dokter, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan dengan dua kisah yang terindah. Yang pertama kisah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Yang kedua kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang mana kedua-duanya adalah sahabat kecil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Beliau adalah delegasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sebuah daerah yang bernama Yaman. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu. Dan ini merupakan di antara ungkapan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ada di antara kalian yang mencintai saudaranya karena Allah, maka kabarkan kalau kalian mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabatnya Mu'adz, "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu wahai Mu'adz. Kemudian sehingga dengannya Mu'adz radhiyallahu taala anhu tahu, karena kalimat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada setelahnya. Tidak selesai sampai di sini saja. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku sayang kepadamu, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fala tad'anna dubura kulli salah an taqul." Maka jangan pernah engkau meninggalkan setiap sebelum kamu selesai melaksanakan ibadah salat,
Maknanya sebelum mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, baik itu dalam salat wajib atau dalam salat sunnah, jangan pernah kamu meninggalkan kalimat ini. Sebuah kalimat yang dengannya Nabi akan semakin sayang kepada Muaz, dan Nabi akan sayang kepada sesiapapun yang mengucapkan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Muaz. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muaz, ucapkanlah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebuah kalimat yang semua kaum muslimin mungkin menghafalnya. Sebuah kalimat yang senang diucapkan, tapi memiliki makna yang mendalam. Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrik. Ya Allah, bantu aku untuk menjadi hamba yang bersyukur. Wa husni ibadatik. Bantu aku untuk menjadi hamba yang selalu melakukan ibadah yang terbaik. Tentu kita bertanya, ikhwatal Islam, mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat ini sebelum kita selesai melaksanakan ibadah salat? Kalau kita lihat maknanya, ini merupakan di antara doa yang terbaik. Karena kita tidak akan sanggup beribadah kepada Allah, baik itu zikir, syukur, ibadah secara umum, kecuali karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita ini lemah. Manusia itu memiliki sifat lemah, zalim, terburu-buru, banyak melakukan keingkaran. Itu adalah sifat manusia semuanya. Salah satunya khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah lemah, lemah berbuat baik, lemah melakukan ketaatan, lemah beribadah. Karena kita lemah, maka di saat itulah Nabi ajarkan, ya Allah, bantu kami untuk beribadah. Bantu kami berzikir, bantu kami melakukan ketaatan kepadamu. Sehingga dalam doa ini, doa yang mudah kita untuk menghafalnya, tapi sulit bagi kita untuk menerapkannya. Di dalam sebelum kita selesai melaksanakan salat, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, maka jangan pernah meninggalkan kalimat ini. Kemudian ikhwatal Islam, mengapa pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat ini terkhusus sebelum kita selesai melaksanakan ibadah salat sebelum salam? Karena barometer dan ukuran seorang hamba yang beribadah dan istiqamah kepada Allah adalah melaksanakan salat 5 waktu. Bagi lelaki di masjid, bagi perempuan di mana saja yang mereka suka, dan yang terbaik adalah di rumahnya. Ibadah ini adalah ukuran standar. Orang itu istiqamah, orang itu baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilihat dari salatnya. Ketika seseorang melaksanakan ibadah salat 5 waktu sesuai dengan waktunya, kemudian 5 kali sehari semalam, di waktu-waktu yang sulit bagi kita melakukannya, di waktu subuh, ketiduran, zuhur, kelelahan, asar, keletihan, maghrib, jalan-jalan, isya, waktu kita ingin bersantai. Nah, di waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beribadah. Itulah makna daripada kalimat istiqamah. Ibadah yang lain tidak sesulit ibadah salat yang dilakukan. Seolah-olah standar daripada ibadah yang dilakukan seorang hamba adalah salatnya. Nah, untuk memudahkan mereka selalu beribadah, ukuran 5 kali sehari semalam minimal, maka dibantu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah sebelum kita salat, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu aku untuk melaksanakan salat berikutnya. Kemudian dikala kita salat subuh, misalnya salat subuh, kita mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk salat zuhur. Dikala salat zuhur, bantu aku untuk asar. Dikala asar, bantu aku untuk maghrib. Dikala maghrib, bantu aku untuk subuh. Karena ini selalu dilakukan. Dan itulah standar istiqamah dalam agama Allah Azza wa Jalla. Istiqamah itu maknanya, hukum asalnya adalah diambil dari kata-kata qama. Qama itu maknanya berdiri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi
Wasallam menyebutkan siapa di antara kaum muslimin yang baik salatnya, khusyuk pelaksanaannya, tumakninah gerakannya, maka di saat itulah salat akan menghalangi dia dari keburukan dan akan memudahkan dia dari melakukan kebaikan serta dilancarkan rezeki dan diberikan keberkahan. Karena salat standarnya. Jadi istiqamah di zaman fitnah salah satu yang terbaik untuk kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ibadah salat, dan salat kita tak akan sanggup melakukannya kecuali pertolongan dari Allah. Dan kalau ingin ditolong oleh Allah Azza wa Jal, ingat pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kisah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kisah sahabat Anas bin Malik tidak kalah penting dibandingkan dengan kisah sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita tahu semuanya Anas, orang yang terdekat dengan Nabi, orang yang menghabiskan umurnya membantu Nabi, orang yang berkhidmat kepada Nabi. Mungkin ia masih kecil, tapi jasanya, perjuangannya lebih besar daripada orang yang besar. Itulah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus atau diundang oleh ibunya Ummu Sulaim datang ke rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Af'al, insyaallah, aku akan lakukan." Kemudian pada waktu yang dijanjikan, baginda Nabi datang ke rumah Ummu Sulaim. Ketika datang ke rumah Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim menyediakan makanan. Hari itu ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Kemudian pada akhirnya ternyata Ummu Sulaim ingin meminta kepada Nabi untuk mendoakan dirinya, keluarganya. Maka di saat itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat. Kemudian setelahnya Nabi berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang terbaik. Doa keberkahan, kemudahan, kelancaran. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berdoa, maka di saat itulah Ummu Sulaim mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, khuwaidimuk." Ya Rasulullah, doakan pembantu kecilmu. Khususkan doa untuk dia. Doakan Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik disebut dengan pembantu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, yang mana kalimat ini adalah kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya karena di dalamnya terkandung beberapa keutamaan yang mulia yang diinginkan oleh semua manusia. Apa doanya? Allahumma aktsir malahu. Sehingga kita rubah Allahumma aktsir mali. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik, ya Allah perbanyaklah hartanya. Dan semua kita doa kita pasti ingin diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla diperbanyak. Baik jumlahnya yang diperbanyak atau keberkahannya yang diperbanyak. Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah perbanyaklah anak dan keturunannya. Juga doa kaum muslimin. Wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap apa yang kau berikan kepadanya. Engkau berikan kepadanya harta, berkahi hartanya. Engkau berikan kepadanya anak keturunan, berikan anak keturunan yang berkah. Kemudian kita rubah kalimatnya menjadi untuk kita, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap hartaku, anakku, berikan penambahan terhadap hartaku dan anakku, dan berikan keberkahan terhadap harta dan anakku. Wa atil hayati ala ta'atika. Kemudian panjangkan umurku dalam melakukan ketaatan yang kita sebut dengan istiqamah. Kita berdoa kepada Allah yang pertama, diberikan rezeki yang berkah, anak keturunan yang berkah, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Waghfir dzambi. Kemudian ampunkan dosaku. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kalimat ini kepada sahabat Anas bin Malik. Apa yang terjadi? Anak-anaknya Anas bin Malik mengatakan orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Ansar adalah Anas bin Malik.
Yang panjang umurnya adalah Anas bin Malik, bahkan lebih dari 100 tahun. Ada yang menyebutkan 103 tahun, ada yang menyebutkan lebih. Kemudian yang paling banyak keturunannya Anas bin Malik. Dan kita tahu Anas bin Malik adalah orang yang diampunkan dosanya. Lengkap semua doa terbaik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kedua kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa istiqamah tidak akan sanggup kita melakukannya kecuali dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain. Sebagaimana Allah berikan kepada kita hidayah, Allah pilih kita menjadi hambanya. Maka di saat itulah kita juga ingin selalu senantiasa bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada kalimat yang terbaik kecuali meminta hidayah tersebut kepada Allah. Istiqamah. Dari dua kisah ini, kisah Muaz, kisah Anas bin Malik, doa-doa terbaik diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita nak beribadah kalau kita tak meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Dan bagaimana kita meminta kepada Allah kalau tak tahu macam mana nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kewajiban kita yang pertama sebagai seorang muslim yang ini istiqamah beribadah kepada Allah adalah meminta dan jangan pernah bosan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping dua doa yang tadi kita sebutkan agar Allah berikan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri, wal ghina, yaitu kecukupan. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk dan benarkan aku dalam melakukan kebaikan. Dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, berikan kepada kami istiqamah. Dan masih banyak doa-doa yang lain yang bisa diucapkan seorang muslim agar mereka istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, tuan-puan semuanya, itu merupakan di antara langkah awal yang harus dilakukan seorang muslim agar mereka istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara salah satu yang harus mereka lakukan adalah sebagaimana pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah menunda kebaikan. Jangan pernah menunda kebaikan. Dan ini harus kita tahu. Orang istiqamah itu maknanya adalah orang yang selalu melakukan kebaikan, walau kebaikan yang ia lakukan sedikit saja, itu adalah istiqamah. Sehingga kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memerintahkan kita banyak beribadah. Akan tetapi Allah perintahkan kita selalu beribadah. Itu dua kalimat yang tak sama maknanya. Allah perintahkan kepada kita selalu beribadah, bukan banyak beribadah. Kenapa demikian? Karena kita lemah. Kalau kita semangat beribadah, banyak beribadah, kita tak akan sanggup berlama-lama. Tapi kalau sedikit, kita akan bisa bertahan lama. Makanya di dalam Al-Quran yang disebut dengan suratul Mani'ah. Suratul Mani'ah ini adalah surat yang bisa menghalang seseorang mendapatkan siksa barzakh, yang bisa menghalang seseorang su'ul khatimah, yang bisa mendapatkan syafaat dari baginda di akhirat sana. Itu adalah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Coba kita tengok dalam ayat ini, Allah menyebutkan ahsan, bukan aksar. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Paling baik amalan itu tentu banyak definisi para ulama. Di antara salah satunya adalah mereka yang selalu beramal walau sedikit. Tentu karena keikhlasan. Kemudian beribadah dengan anjuran tata cara yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian sedikit tapi selalu. Maka dengan itulah baginda Rasulullah SAW menyebutkan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang selalu dilakukan walau sedikit. Mungkin kita sanggup bersedekah satu hari itu 1.000, tapi setiap hari itu jauh lebih baik
daripada 1 juta sekali seminggu, 1 juta sekali sebulan. Padahal dari segi nominal lebih banyak 1 jutanya. Tapi yang dicintai yang selalu. Misalnya mungkin kita tak sanggup sholat malam banyak-banyak, tapi kita bisa sanggup sholat malam 1 rakaat. Mungkin sebelum tidur 1 rakaat, atau sebelum azan subuh sebelum 1 rakaat, itu jauh lebih baik. Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara salah satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa istiqamah, badiru bil a'mal qaqita'in minal lailil muzlim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah kalian cepat beramal sebelum datang fitnah, sesuai dengan tajuk yang kita bahas pada hari ini, istiqamah di zaman fitnah. Dan di antara salah satu penyakit yang paling berbahaya namanya adalah penyakit taswif. Taswif itu artinya adalah penyakit menunda-nunda. Nanti saya salat, nanti saya sedekah, nanti saya haji, nanti saya puasa, nanti saya akan buat, nanti, ujung-ujungnya kita pun mati. Wal'iyazbillah. Belum lagi berbuat, tapi masih ada nantinya. Itulah disebut dengan taswif. Maka Nabi larang ini. Dan itu penyakit kita bersama. Karena urusan akhirat ini adalah urusan di mana kita belum nampak lagi pahala amalan yang kita lakukan. Kalau urusan dunia, kita nampak di depan mata. Oh, ini loh uangnya, ini loh hasilnya, ini loh. Kalau kita berbuat seperti ini, dampaknya nampak langsung. Sedangkan dalam urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala belum tampakkan karena kita tidak melihat amalan kecuali nanti. Yang pertama, dikala kita hendak meninggal dalam sakarat, baru kita nampak amalan. Yang kedua, dikala kita berada di alam barzakh, baru kita nampak amalan. Yang ketiga, dikala ditimbang, baru nanti kita nampak amalan. Sekarang belum nampak lagi. Mana sedekah yang saya buat, mana puasa yang saya lakukan, mana salat yang saya kerjakan, belum nampak. Nah, disitulah cabaran, ujian bagi kaum muslimin. Mereka berbuat untuk siapa? Karena siapa? Untuk mengharapkan apa? Itulah yang disebut dengan istiqamah. Karena kita berbuat sesuatu yang tidak nampak. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan badiru bil a'mal. Hendaklah kalian jangan pernah menunda amalan. Maknanya kalau terdetik ingin beribadah, jangan ditunda. Langsung buat. Kenapa? Qaqita'in minal lailil muzlim. Karena kalian nanti tak tahu, bisa jadi fitnah datang. Kalau sudah datang ibarat malam gelap gulita. Kalian tak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Kemudian Nabi menyebutkan, disebutkan fitnah itu. Fitnah itu maknanya adalah godaan. Dan godaan itu banyak. Godaan dunia, godaan harta, godaan lawan jenis. Itu semua disebut dengan godaan. Godaan anak, banyak godaan. Kemudian apa kata Nabi? Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Fitnah itu kalau sudah mulai muncul, akan kalian dapatkan seseorang di pagi harinya masih beriman, masih beribadah. Di petang harinya mereka sudah tak lagi dalam agama. Allah. Itu merupakan di antara salah satu yang berbahaya. Di pagi hari masih beribadah, di petang hari mereka sudah tak lagi beribadah. Langsung berbelot dari agama Allah Azza wa Jalla. Di petang hari masih mengucapkan la ilaha illallah. Di pagi hari sudah berubah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual agama karena dunia, fitnah, dan yang semisalnya. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa aman. Merasa aman dari keadaan seperti ini adalah tercela. Afa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Mereka yang merasa aman, mereka rugi. Saya akan seorang muslim. Saya akan bisa selalu beribadah. Itu merasa aman namanya. Supaya kita tidak merasa aman, kita selalu berharap, berdoa, bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat sejarah, kisah, kita selalu angkat kisah ini. Banyak orang-orang yang kita selalu menceritakan kisah tentang dulu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menceritakan kaum muslimin, mereka melakukan peperangan. Dan kita tahu berperang itu waktu lama, mengepung, berada di sana, berjalan. Tiba-tiba ada salah seorang mujahid, hafal Quran, rajin salat, salat malam. Tiba-tiba dikala dia sedang bersama barisan kaum muslimin, terfitnah dengan seorang wanita. Dia nampak wanita Romawi. Dihiasi oleh syaitan matanya, indah. Padahal dia sudah punya keluarga. Padahal masih banyak wanita-wanita kaum muslimin. Tapi yang namanya fitnah, Allahu a'lam, kita tak tahu.
Jangan pernah merasa saya ini seperti ini. Saya berilmu, saya bisa ini, saya bisa baca Quran, saya hafal hadis Nabi. Tak ada jaminan. Orang ini hafal Quran, sholat malam, berpuasa, semua dia buat. Berjihad. Kemudian di saat itu ikhwatul Islam, maka dia kirim surat kepada wanita ini. Aku jatuh cinta. Surat-surat merayu. Kemudian pada akhirnya aku ingin menikah denganmu. Maka wanita tersebut mengatakan kalau ingin menikah, maka kemarilah dan masuk dalam agama kami. Subhanallah, apa yang terjadi? Ketika nafsu berbicara, fitnah melanda, dia tak tahan lagi, dia pergi meninggalkan kaum muslimin, pergi bertemu dengan wanita tersebut, kemudian dia menikah dengannya. Kemudian kawan-kawannya panggil, wahai fulan, apa yang kamu buat? Mana salatmu, mana puasamu, mana Quranmu? Dia mengatakan, aku lupa semuanya, aku tak tahu lagi apa itu salat. Aku sudah lupa apa itu puasa. Quran sudah tidak hafal, hilang semuanya, kecuali satu ayat. Satu ayat di dalam surat Al-Hijr. Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat ini satu-satunya yang dia tidak lupa. Artinya banyak orang yang sudah meninggalkan Islam, ia ingin kembali melakukan kebaikan, tapi Allah sudah tutup hatinya, tak bisa lagi melakukan kebaikan. Satu-satunya ayat yang dia ingat adalah ayat ini. Allahu Akbar. Oleh karena itu ikhwatul Islam, jangan pernah merasa bahwa kita ini baik, kita ini bisa, maka di saat itulah baginda Rasulullah SAW ingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa berjaga-jaga. Sebenarnya panjang lagi pembahasan kita tentang masalah istiqamah ikhwatul Islam. Namun alangkah baiknya kita lebih membuka sesi tanya jawab ya. Karena sudah berbicara hampir kurang lebih 30 menit. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, dan dilancarkan semua urusan. Jazakumullahu khairan. Sekarang kita kembalikan kepada moderator. Dan kita buka sesi yang kedua. Barakallahu fikum. Siap Ustaz. Taufik barakallah Ustaz. Jazakallah khair atas segala paparannya. Kita akan langsung mulai ke tanya jawab. Pertama-tama kami mohon maaf banget karena ini kapasitas kami hanya 100 peserta Ustaz. Karena tidak expect, aduh alhamdulillah sekali ini. Karena ini juga kami baru ini Ustaz, baru merintis kajian ini Ustaz. Insya Allah nanti Masya di lain Allah. waktu mungkin Ustadz berkenan lagi Ustaz ya. Masya Allah, semoga Allah Siap. mudahkan. Iya. Oke, kita akan masuk ke kolom ke pertanyaan. Ada yang raise hand. Silakan. SAF. Mas Subhan kayaknya nih. Silakan Mas Subhan. Boleh Ya, dibuka. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Mas Aryo, jazakallah khair atas penjelasannya tadi Ustaz. Afwan mau tanya sedikit agak di luar topik Ustaz tentang istiqomah tadi. Kalau misalnya kita belum tahu bahwa amalan yang kita lakukan itu ternyata bernilai pahala. Misalnya nih kita belum tahu bahwa masuk keluar kamar mandi ada aturannya, misalnya senyum itu juga berpahala, tetapi kita biasa melakukannya. Dan kita baru tahu nilai pahalanya itu ada, padahal kita udah tua misalnya. Apakah yang sebelum-sebelumnya itu memang tidak bernilai pahala, atau bagaimana Ustaz? Gitu. Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fikum kepada Bapak yang bertanya. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu ya, seorang muslim itu ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, apapun yang mereka lakukan dalam kebaikan, mereka tahu, mereka tak tahu, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun kebaikan yang mereka lakukan pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, pasti. Mereka tahu pahalanya atau tak tahu? Nah, kalau mereka tak tahu pahalanya, cukup mereka menjadi seorang muslim dikala melakukan kebaikan, karena hukum asalnya agama memerintahkan kita melakukan kebaikan. Ketika mereka tahu pahalanya, maka pahalanya semakin besar, karena motivasi dia untuk melakukan kebaikan tersebut adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan tamak.
Tamak itu adalah sifat terbaik dalam urusan agama. Dan tamak itu bahasa kasarnya atau bahasa lainnya adalah roja. Karena dalam ibadah ada rukun ibadah, ada syarat ibadah. Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama, setiap kali kita beribadah, kita cinta kepada ibadah, cinta kepada Allah. Kemudian setiap kali kita beribadah, kita takut ibadah tak terima, takut ancaman Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, kita tamak akan pahala, tamak akan kebaikan. Maka 3 ini disebut dengan rukun ibadah. Artinya orang yang tahu melakukan sesuatu tak sama nilainya dengan mereka yang tak tahu, walau semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup menjadi seorang muslim yang melakukan kebaikan, itu adalah nilainya luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka berdoalah agar kita hidup dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka di antara salah satu doa istiqamah adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Di antara doa yang terbaik adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf, di akhir cerita Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait salah satu penyakit menunda waktu sholat. Bila fulanah melewati waktu sholat, sudah terburu haid karena menunda waktu-waktu tadi, apakah sholatnya wajib diqadha setelah selesai haid? Syukran, jazakallah khair. Taib, barakallahu fikum. Ikhwatul Islam. Ini perlu kita perhatikan baik-baik ya. Apa makna orang yang menunda salat namun masih di waktunya, dengan menunda salat namun sudah di luar waktunya? Itu harus kita perhatikan baik-baik. Hukum asalnya, seorang lelaki dan perempuan, salat yang terbaik itu adalah salat di awal waktu. Kita sepakat semuanya. Hanya saja, apakah menunda waktu itu disebut dengan lalai atau tidak? Nah, menunda waktu ini terbagi kepada 2. Ada yang menunda waktu masih dalam waktu salat, ada yang menunda waktu tapi sudah di luar waktu salat. Mana yang disebut dengan lalai? Untuk yang pertama, apabila menunda waktu masih di dalam waktu untuk lelaki, maka tentu itu disebut dengan lalai karena hukum asalnya mereka salat bersama kaum muslimin. Sedangkan untuk yang perempuan, maka tidak disebut dengan lalai karena dia masih berada di dalam waktunya. Itu poin yang harus kita ingat. Makanya ada salah satu hadis namanya hadis Imamatu Jibril. Hadis di mana malaikat Jibril menjadi imam untuk baginda Rasulullah SAW. Dulu ketika Allah perintahkan kewajiban salat, Allah belum bagi tahu kepada Nabi kapan waktunya. Ketika ingin melaksanakan ibadah salat, maka 2 hari Jibril turun mengajarkan kepada Nabi waktu salat. Hari pertama, di waktu zuhur, Jibril datang di awal waktu. Hari kedua Jibril datang di akhir waktu. Waktu asar, di hari pertama Jibril datang di awal waktu. Hari kedua datang di akhir waktu. Begitu seterusnya. Kemudian setelah Jibril mengatakan yang demikian, apa kata Nabi? Ya Muhammad, ma baina hadaini waqtun laka wa li ummatik. Antara 2 waktu ini adalah waktu untukmu dan waktu untuk umatmu melaksanakan ibadah salat. Maknanya apabila seorang muslim masih melakukan salat di waktunya, walau terlambat dari waktunya, tapi masih dalam waktunya, maka mereka tidak termasuk dalam firman Allah, wailul lil musallin. Tidak demikian. Nah, kenapa kita harus bagi-bagi seperti ini? Kenapa kita harus bagi-bagi? Karena nanti demikian juga dengan seorang wanita. Contoh misalnya salat zuhur. Salat zuhur itu waktunya sampai sebelum asar. Kemudian seorang wanita, dia belum lagi melakukan sholat zuhur jam 1. Jam 2 juga belum lagi. Kemudian tiba-tiba jam 2.10 dia berhalangan. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Apakah dia mesti mengqadha? Jawabannya juga tidak. Walaupun terjadi perselisihan para ulama. Kenapa demikian? Berdosa. Kenapa tak berdosa? Karena dia belum lalai. Maknanya dia belum lagi keluar dari waktu. Berdosa itu kalau dia lakukan seketika asar. Atau setelah asar baru nanti dia mengqadhanya. Kenapa demikian? Karena jam 2 itu masih disebut dengan waktu salat. Iya, kaidah semuanya bahwa salat di awal waktu itu terbaik, kita sepakat. Tapi apakah dikala seorang wanita, apalagi wanita, mungkin seorang ibu rumah tangga,
mungkin mereka yang lainnya atau alasan yang lainnya, mereka masih berada di dalam waktu. Bukankah waktu sholat itu, kata Jibril, antara dua ini adalah waktu untukmu dan untuk umatmu? Maknanya kalau itu waktu sholat, berarti kita boleh sholat di sana. Dan kalau itu waktunya, tak berdosa kita melakukannya. Dan kalau diundur dalam waktunya, maka mereka tidak dianjurkan untuk mengqadhanya. Walaupun terjadi perselisihan para ulama ya, tapi masalah bukan qadha atau tak qadhanya, tapi berdosa atau tidaknya, lebih kepada itu ikhwatul Islam. Lebih kepada masalah bertanggung jawabnya atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Dan jazakallah Ustaz. Menindaklanjuti pertanyaan yang tadi, Ustaz, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau dokter bedah yang terkadang harus menunda waktu sholatnya karena sedang operasi, termasuk sholat Jumat, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Mohon nasihat, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ini tambahan dari yang tadi ikhwatul Islam. Ini merupakan di antara salah satu sunnah yang mungkin jarang diketahui oleh kaum muslimin. Di dalam salat ada namanya salat jama', ada namanya qasar, ada namanya jama' dan qasar, ada namanya jama' suri. Yang terakhir ini mungkin jarang diketahui oleh kaum muslimin. Salat jama' itu boleh dilakukan ketika seseorang tidak safar, namun dengan alasan yang syar'i. Salah satunya yang tadi dicontohkan. Misalnya polisi yang bertugas, kalau ia tidak bertugas menjaga keamanan demi menyelamatkan nyawa, contoh. Atau seorang dokter yang betul-betul kalau ditinggalkan ini bahaya, maka dia boleh sholat jamaah. Atau seorang ibu-ibu, atau wanita yang istihadhah, banyak itu disebut dengan jamaah, maka sila tidak ada masalah. Qasar itu boleh bagi mereka yang safar. Jamaah tidak boleh, kecuali tidak boleh bagi jamaah itu khusus bagi yang tidak safar. Sedangkan safar ada jamaah dan qasarnya. Itu perbezaan antara jamaah dengan qasar. Kemudian jamaah qasar yang terbaik adalah jamaah takhir kalau dibandingkan dengan jamaah takdim. Nah, dari jamaah takhir inilah keluar namanya jamaah suri. Kita contohkan. Jama' suri itu adalah ketika kita gabungkan antara dua salat. Dan ini sangat penting dalam kaedah. Terkhusus bagi mereka yang memiliki tugas-tugas mulia. Dokter memiliki tugas mulia. Dan kita harus tahu, tugas mulia itu ada dua. Yang pertama, mereka yang mengobati hati. Yaitu para ulama. Yang mengobati hati manusia dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang kedua, yang mengobati jasad. Itu mereka yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengobati jasad. Itu para dokter. Dua ibadah ini adalah dua ibadah yang terbaik. Yang satu mengobati hati, yang satu mengobati jasad untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jama' suri, misalnya contoh antara zuhur dengan asar. Dia punya tugas yang tak boleh ditinggalkan. Ini contoh saja dokter. Atau contoh yang lain polis, atau contoh yang lain penjaga keamanan, atau contoh yang banyak contohnya. Yang itu merupakan bagian daripada sesuatu yang tak boleh ditinggalkan. Maka misalnya sekarang anggaplah di Indonesia masuk zuhur atau masuk asar. Masuk asar itu jam 3.15. Contoh masuk asar 3.15. Maka dianjurkan bagi dia untuk sholat zuhur jam 3:10 atau jam 3:07 atau jam 3:05. Karena itu masih waktu sholat zuhur. Kita ulang lagi hadis yang tadi kita ceritakan. Itu hadis tentang Jibril mengimami Nabi SAW. Di antara dua waktu masih disebut dengan waktu. Sehingga dia sholat jam 3:10 atau jam 3:05. Kemudian dia sholat zuhur. Ketika jam 3.15 masuk asar, maka dia langsung sholat asar. Kalau kita lihat secara kasat mata, dia sedang menjamak, padahal dia bukan jamak. Bentuknya ia mengumpulkan dua salat. Hanya saja salat yang pertama dia undur di akhir waktu. Salat yang kedua dia awalkan di awal waktu. Dia bukan jamak, tapi seperti jamak. Maka disebut dengan jamak suri. Bentuknya jamak, tapi dia bukan jamak. Maka itulah yang terbaik. Kalau sekiranya kan kita ada jadwal jam sekian, kalau kita tahu maka kita seperti ini, buatlah seperti ini. Begitu juga dengan maghrib dan isya, sehingga nanti kita punya waktu panjang untuk melakukan ibadah. Itu secara hukum asal kalau bisa diatur waktunya. Kalau tidak bisa diatur waktunya maka tidak ada menjadi masalah. Tugas menyelamatkan nyawa manusia terkhusus dalam pekerjaan-pekerjaan yang tadi kita contohkan, maka itu adalah di antara salah satu yang diizinkan oleh para ulama.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Jazakallah khair, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat atau raise hand. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Pada saat apa doa yang diajarkan pada sahabat Mu'adz dan sahabat Anas bin Malik tadi kita membacanya pada saat sholat? Di waktu yang mana, Ustadz, mungkin? Baik, barakallahu fikum. Tadi kita telah menyebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz, jangan engkau meninggalkan salat ini dubura kulli salah, yaitu di akhir daripada salat. Dubura kulli salah. Karena kalimat dubur, mohon maaf ya, dubur itu kan maknanya akhir. Artinya sebelum mengucapkan salam, dubura kulli salah. Artinya sebelum kita salam, assalamualaikum, maka di saat itulah kita mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu adalah waktunya. Barakallahu fikum. Sekarang jazakallah, Ustaz. Ustaz, pertanyaan satu lagi, Ustaz. Bagaimana kiat kita biar tidak terlalu jauh pada saat futur, Ustaz? Baik, ikhwatul Islam, seorang muslim adalah magnet bagi muslim yang lain. Futur itu maknanya adalah fatrah. Fatrah itu maknanya masa. Ada masa-masa dikala kita jenuh. Ada dikala masa-masa dikala kita bosan. Ada masa-masa dikala kita lelah. Ada masa-masa dikala kita malas. Maka itu disebut dengan fatrah. Kemudian diubah menjadi bahasa kita menjadi futur. Maknanya ada masa di mana iman kita sedang ke bawah. Itu disebut dengan futur. Di antara salah satu caranya, futur itu bukan sesuatu yang tercela. Akan tetapi yang tercela itu kalau selalu futur, itu yang tercela. Sehingga di antara salah satu yang harus kita ingat, banyak orang yang futur, tapi mereka tak tahu macam mana keluar dari futur. Salah satu keluar dari futur adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kalau kita perhatikan ayat ini, bersama orang-orang. Artinya dikala kita futur, maka carilah orang-orang yang semangat. Dan itu tidak kita dapatkan kecuali di masjid. Kita dapatkan di perkumpulan-perkumpulan yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita mendapatkan yang demikian. Supaya kita tidak futur, maka carilah orang-orang yang semangat beribadah. Kita tengok orang yang baca Quran, kenapa dia selalu semangat baca Quran? Kita cari orang-orang yang rajin ke masjid, padahal dia mungkin sudah pakai tongkat. Kenapa dia bisa? Saya masih sehat, tapi dia sudah sakit, tapi dia semangat. Itu merupakan magnet yang terbaik. Seorang muslim, kenapa manusia disebut dengan manusia? Karena mereka saling ada keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Salah satunya adalah dalam ibadah. Kalau kita tengok di jalan, kemudian tiba-tiba kita nampak ada kakek tua bertongkat. Kemudian dia dengan langkah yang kakinya sudah mulai bergetar, tangan sudah tidak mulai lagi kokoh untuk memegangnya. Namun dia berjalan pelan-pelan menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kita akan tertarik dan menangis, ya Allah, engkau berikan kepadaku kesehatan. Namun aku sulit melangkah datang ke masjid, engkau berikan kepadanya kekuatan, padahal dia dalam keadaan sakit. Itu adalah di antara salah satu yang bisa memberikan semangat, motivasi kepada kita untuk kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya cari orang-orang yang terbaik yang akan memberikan semangat kepada kita. Magnet itu ambil. Imam Ahmad menyebutkan seorang muslim adalah magnet bagi muslim yang lainnya. Ketika kita melihat saudara kita baca Quran, tentu kita akan tertarik baca Quran, minimal mendengarkan mereka baca Quran. Dan semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Amin, Ustaz. Saat pertanyaan masih banyak, aman, Ustaz? Sila. Izin saya Ustaz, afwan di luar tema terkait zikir setelah salat fardu, apa boleh dilakukan setelah salat ba'diyah? Atau baiknya segera, ba'diyah mungkin sunnah ba'diyah ya, atau baiknya segera setelah salat fardu baru dilanjut salat ba'diyah? Syukran jazak. Taib, masalah zikir, tentu masalah zikir, apakah zikir setelah salat atau zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Terlepas daripada itu semua, kalau zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal itu sebelum salat, artinya sebelum kita selesai salat, itu adalah zikir yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz. Sedangkan zikir setelah salat, lakukanlah setelah salat wajib. Maknanya
Solat sunnah ba'diyah atau solat sunnah yang lain, waktunya masih panjang. Kaedah dalam agama, apabila ada dua waktu ibadah yang berdesak-desakan atau satu waktu, maka dahulukanlah yang waktunya sempit. Sehingga kita tidak bisa menjawab. Kita contohkan. Apakah zikir itu setelah sholat langsung atau boleh kita ba'diyah dulu setelahnya? Itu tidak sama antara seseorang dan orang lain. Maka mana waktu dia yang paling sempit menurut dia? Kalau sekiranya dia ada pekerjaan yang mendesak, yang tak boleh ditinggalkan. Sehingga setelah salam, Assalamualaikum, kalau dia zikir tak sempat sholat sunnah, maka dia sholat sunnah dulu. Karena nanti berzikir dia sambil berjalan misalnya. Maka sila tidak ada masalah. Walau hukum asalnya zikir dulu baru sholat sunnah ba'diyah dulu. Itu hukum asalnya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya mengenai hadis Nabi tentang engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Apa maksudnya itu bersama di surga, Ustaz? Jazakallah khair. Baik, barakallahu fikum. Tentu asal daripada hadis ini adalah salah seorang badui. Badui ini tiba-tiba datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengok orang yang bertanya ini, seorang yang datang dari pedalaman, tiba-tiba dia tanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Karena hari kiamat itu ilmu untuk Allah Azza wa Jalla. Tak ada yang tahu, Nabi pun tak tahu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jawab, tapi Nabi alihkan pertanyaannya. Mada a'datta laha? Wahai fulan, kalau kiamat itu terjadi, apa persiapanmu? Karena seorang muslim, jangan tanya sesuatu yang tak penting. Tapi lakukan sesuatu yang penting bermanfaat untuknya. Hari kiamat mau terjadi, mau tak terjadi, mau sekarang, mau esok. Pertanyaannya, apa persiapan kita? Seolah-olah itu adalah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut diam, kemudian dia menyebutkan, aku tidak punya persiapan banyak, solat wajib sahaja, puasa wajib sahaja, zakat yang wajib saja. Tapi aku punya amalan khusus. Apa amalan khusus? Aku betul-betul mencintaimu ya Rasulullah. Maknanya semua kaum muslimin mencintai Nabi, tapi cinta dia kepada Nabi lebih, sehingga dia meninggalkan kampungnya ingin bersua dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta yang dia berikan kepada Nabi berlebih. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Maknanya di dalam surga. Maknanya cintamu kepada diriku akan menyebabkan engkau bersamaku di dalam surga. Barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon penjelasan. Bila kita istiqomah pada saat sehat, kemudian sakit sehingga tidak bisa ibadah pada saat tidak bisa ibadah seperti saat sehat mungkin ya. Apa tetap diberi pahala yang sama? Yang kedua, agak menyimpang Ustadz, di Masjidil Haram atau Nabawi sering sekali kita lihat pada saat sholat, banyak jamaah yang melintas di depan kita walaupun sudah diberi sutrah. Bagaimana hal tersebut Ustadz? Jazakallah khair. Baik, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama sudah dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan siapapun di antara kaum muslimin yang sakit atau safar. Karena sakit dan safar dua hal yang menyebabkan kita sulit beribadah. Siapapun kaum muslimin yang sakit atau safar, maka Allah akan tulis seperti dia sehat. Contoh misalnya, dia selalu bersedekah, dia selalu sholat duha, dia selalu berbuat baik. Qaddar Allah dia safar, tak sempat bersedekah. Qaddar Allah sakit, tak sempat sholat duha. Maka dia tertulis sebagai orang yang selalu sholat duha dan orang yang selalu bersedekah. Sudah dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ketika Allah berikan kesehatan, manfaatkan untuk beribadah supaya ibadah kita tersebut ditulis oleh Allah dikala kita sakit, karena Allah ingin pahala yang kita dapatkan tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, dikala kita pergi ke Masjidil Haram Makkah Madinah, banyak orang yang lewat di depan kita. Nah, ikhwatul Islam, kita harus tahu ya. Yang pertama, ada kerjasama antara orang salat dan orang yang lewat. Yang kedua, tidak semua orang paham tentang masalah ini. Yang ketiga, kita hukum asalnya berbaik sangka kepada saudara kita kaum muslimin. Kenapa mereka lewat dan memaksa lewat? Karena bisa jadi tak ada tempat lewat. Atau karena darurat, bisa jadi mereka buang angin, bisa jadi mereka ingin ke tandas, ke bilik air, ke toilet, ke WC, ataupun hajat-hajat yang lainnya.
maknanya kita dahulukan berbaik sangka, mungkin itu alasannya. Sehingga kalau demikian keadaannya, maka kita pandai-pandai. Misalnya kalau kita buat sutra, jarak kita dengan sutra dekat, sehingga tak ada alasan mereka untuk lewat, kecuali depan atau belakang. Nah, nanti bagaimana kita sujud? Kita bergerak lagi, mundur lagi, tak ada masalah. Sehingga disitulah kita harus saling memahami. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin melanjutkan pertanyaan berdoa dalam sholat, baik di sujud ataupun sebelum salam. Apabila tidak bisa bahasa Arab, apakah boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bagaimana Ustaz? Atau Baik, Ikhwan dilafazkan di Rizam. dalam hati ya? Yes. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya, sampai kapan kita tak pandai bahasa Arab dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Tentu itu adalah salah satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah bahasa kita lebih utama daripada bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi? Tentu jawabannya tidak. Kalau jawabannya tidak, kenapa? Coba bayangkan, dalam 1 tahun, apakah kita tak hafal 1 atau 2 doa? Apakah tak hafal 1 atau 2 doa dalam 1 tahun? Masalah yang lain kita semuanya mencari yang terbaik, tapi dalam masalah doa kita selalu mengatakan apakah boleh kita berdoa dengan bahasa kita. Pertanyaannya, kita bukan masalah boleh atau tak boleh, tapi sampai bila kita berdoa seperti ini. Apakah bahasa doa kita lebih baik daripada bahasa doa Allah dan bahasa doa Nabi? Tentu jawabannya tidak. Bahkan salah satu yang menyebabkan kita sengsara dalam hidup adalah karena doa kita sendiri. Karena bahasa kita lebih kepada perasaan, dan perasaan kita itu lebih kepada keburukan daripada kebaikan. Sedangkan bahasa Allah, bahasa Nabi dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, itu adalah bahasa yang terbaik mencakup segala-galanya. Sedangkan betul-betul tak tahu, setelah ia berusaha, maka sila dengan bahasa apa saja. Tapi ingat, sampai kapan kita akan berdoa dengan bahasa kita? Maka carilah bahasa Allah dan bahasa Rasulnya, pasti doanya terbaik. Taib, barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana seorang muslim menyikapi kondisi ketika lingkungan kerja didominasi oleh non-muslim, di mana mereka terkadang membicarakan hal yang kurang bermanfaat atau bahkan jatuh seperti gibah? Bagaimana sikap muslim terdapat kondisi tersebut dalam menjaga pendengaran, namun juga bisa tetap bermuamalah dengan baik, sehingga mencerminkan nilai Islam melalui akhlak kepada mereka? Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum ikhwatal Islam. Seorang muslim mereka memiliki sifat yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Seorang muslim adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Salah satu sifatnya adalah mereka yang banyak diamnya, atau mereka sibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu yang bisa memudahkan kita beribadah kepada Allah adalah senantiasa berzikir. Kalau lingkungan kita lingkungan demikian keadaannya, berbicara maka perbanyaklah berzikir. Banyak kita menyaksikan orang-orang, mereka supaya untuk menyibukkan dirinya, mereka selalu baca zikir, baca Quran. Atau kalau perlu letakkan Al-Quran di atas meja, menghafal 1 hari 1 ayat. Sehingga kita lalaikan diri dengan kebaikan. Lalaikan diri dengan kebaikan. Karena seorang muslim ketika mereka menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka mereka akan lalai dari keburukan. Sehingga tak ada waktu lagi untuk bercerita. Ada waktu bercerita, tapi dia ada tugas, ada target. Target 1 hari 1 doa, atau 1 minggu 1 doa, atau 1 bulan 1 doa, sehingga dia kejar targetnya. Target 1 hari 1 ayat, atau satu minggu 1 ayat. Buat target untuk dirinya. Terkhusus ketika dia berada di lingkungan seperti ini. Sehingga ketika dia punya target, dia menjadi contoh bagi yang lain. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, bila kita sedang safar, sedangkan pada saat safar itu ada keutamaan puasa, misalkan puasa mungkin puasa Syura atau puasa Arafah mungkin Ustaz ya. Sebaiknya kita mengambil rukhsah atau tetap berpuasa? Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Kita harus ingat ya, jangankan puasa Asyura, jangankan puasa Arafah, puasa Ramadan saja. Kalau kita sedang safar, maka itu dikembalikan kepada kita. Apa maknanya? Bagi mereka yang safar dan Allah mudahkan mereka untuk berpuasa, maka berpuasalah. Bagi mereka yang safar dan tidak dimudahkan berpuasa, maka jangan berpuasa walau itu hari Arafah, walau itu Ramadan. Sehingga kita tidak bisa jawab secara umum.
itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sanggup atau tak sanggup? Karena kita akan banyak mendapatkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya di dalam Ramadan, apa kata Nabi? Laisa minal bir as-saumu fi safar. Bukan sebuah kebaikan berpuasa di kala safar. Allahu Akbar. Nabi mengatakan bukan kebaikan kalau berpuasa di kala safar. Maknanya keburukan. Jangankan di kala kita safar, kemudian kita sulit dan kita paksa berpuasa, itu keburukan namanya. Bukan pahala yang kita dapatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di bulan Ramadan, di sore hari setelah asar, tinggal 2 jam atau 2 jam setengah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum. Nabi minum di atas onta. Padahal tinggal 2 jam. Nabi berbuka untuk menunjukkan kepada sahabat, bukan kebaikan kalau kalian berpuasa di kala safar, kalau menyusahkan. Tapi kalau sekarang seandainya misalnya alhamdulillah perjalanan serono, senang, tak sulit, maka berpuasalah untuk mendapatkan 2 keutamaan. Sehingga kita tidak boleh jawab, itu kembalikan kepada setiap manusia. Dan setiap kita punya keadaan yang tak sama, berbeza keadaan satu dengan yang lainnya. Ada yang mudah berpuasa di kala safar, seperti misalnya ibu-ibu, kalau safar anak dia, kemudian mengurus ini lagi banyak. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengatakan baik atau buruk, tapi tergantung keadaan dan kedua-duanya. Dikembalikan kepada keadaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh para sahabat Nabi, orang yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak mencela bagi mereka yang berpuasa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Semoga bisa memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan. Semoga memberikan kepada kita semangat untuk beribadah dan kita selalu istiqamah dalam agama, dan semoga Allah berikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya. Sekaligus kami mohon maaf kalau ada kata-kata kalimat yang kurang tepat. Semoga pertemuan kita ini bisa menambah ilmu pengetahuan, dan yang terpenting daripada itu semoga bisa menambah amalan dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.